Halo, salam adik-adik. Kakak senang banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabar kalian semua adik-adik? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya duduk manis, kita akan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, kita akan membaca Pentakosta ketiga. Mari kita mulai. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik dan saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih sudah membacakan Mazmur 91. Dan saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah memelihara setiap kehidupan kita naikkan pujian karena salib-Mu. Keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yang baru
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami semua. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Keluarkan suaramu adik-adik. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Adik-adik semuanya tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan kami pada hari ini. Walaupun kami melalui online tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Tuhan akan melawat anak-anak kami yang menonton
online ini. Tuhan diberkati anak-anak kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Biar Tuhan hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami ya Bapa. Bila setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang sebagai pemenang? Coba angkat tangannya. Yeay. Kita semua adalah pemenang. Kita naikkan pujian. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus tuh. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Haleluya. Kita naikkan pujian markas iblis dikancurkan. Ayo semangat adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Siapa? Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan dari awal. Markas iblis, kas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Siapa? Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Anak sekolah minggu lebih semangat lagi. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya ya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu.
Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang taat, dan biarlah setiap firman yang kakak-kakak sekolah minggu bawakan buat kami, itu semua menjadi rema dalam hidup kami dan bertumbuh berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi bersama Kak Joy. Nah adik-adik, Kak Joy udah di depan layar kalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira firman Tuhan hari ini kita mau dengerin apa ya? Atau kita mau cerita tentang apa ya? Adik-adik di rumah udah pasti gak sabar dan pengen tahu Kak Joy kira-kira mau cerita apa ya? Nah adik-adik, Kak Joy hari ini akan bercerita tentang Lazarus. Wah, keren banget kan? Nah, Lazarus ini diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Nanti adik-adik baca kisahnya lagi di Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, sebelum Kak Joy mulai ceritanya nih, adik-adik harus tahu dulu nih bahwa pada zaman dahulu Tuhan Yesus itu kan baik banget ya. Dia pelayanan ya kan. Wah, dia di tengah-tengah pelayanannya itu dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia membuat mujizat-mujizat yang keren banget nih adik-adik. Terus juga dia memberi makan orang-orang yang susah pada waktu itu. Tapi di tengah kesibukan Tuhan Yesus itu masih mau menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya, adik-adik, bertemu dengan teman-temannya. Siapa yang di sini punya sahabat? Coba angkat tangan. Wih, banyak juga ya. Nah, Tuhan Yesus ini ketika sudah selesai pelayanan, dia menyempatkan untuk bertemu dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini ada siapa aja sih? Ada Maria, ada Marta, dan juga Lazarus, adik-adik. Nah, ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus yang pada saat itu, kalau Tuhan Yesus habis selesai pelayanan gitu, Tuhan Yesus menyempatkan waktunya untuk Maria, Marta, dan juga Lazarus. Nah, adik-adik, lanjut. Ketika Tuhan Yesus sedang pelayanan keluar, dan itu posisinya tuh jauh, adik-adik. Jadi tadi kan Tuhan Yesus selalu menyempatkan ya kan. Nah, untuk kali ini Tuhan Yesus sedang pergi ke tempat yang agak jauh nih adik-adik nih. Agak jauh dan itu susah untuk ketemu. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di tempat yang jauh, tiba-tiba Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu sakit adik-adik. Sakit parah. Wah, kira-kira di sini siapa yang pernah badannya tuh demam? Panas. Itu pasti rasanya gak enak ya. Nah, Lazarus ini sakit adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar akan hal itu, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus tuh rasanya campur aduk adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun rasanya pengen cepet-cepet menolong. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat. Ya kan? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung saja menolong tuh pada saat itu? Ada alasannya adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mau langsung ke situ? Tidak langsung mau menyembuhkan. Karena kalau dipikir-pikir, menyembuhkan orang sakit itu kan Tuhan Yesus sudah sering melakukan. Betul ya? Betul ya? Nah, tapi meskipun Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, Tuhan Yesus memutuskan untuk tidak pergi ke tempat Lazarus. Oke adik-adik, 2 hari kemudian Tuhan Yesus masih juga tidak pergi adik-adik. Tidak pergi ke tempat Lazarus. Udah 2 hari nih Tuhan Yesus nggak berkunjung juga ke tempat Lazarus. Padahal tadi Lazarus lagi sakit, ya kan? Nah, Tuhan Yesus udah 2 hari nggak juga ke tempat Lazarus. Kira-kira Lazarus gimana ya? Sembuh? Tidak adik-adik. Lazarus meninggal. Nah, ketika Lazarus meninggal, semua orang sedih adik-adik, terutama keluarganya Lazarus. Dia merasa kehilangan. Lazarus meninggal. Aduh, Lazarus meninggal. Nah, Tuhan Yesus juga sangat sedih adik-adik. Tuhan Yesus juga sangat sedih ketika mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal.
Nah, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia lebih berkuasa daripada kematian. Dia lebih hebat daripada kematian. Oleh sebab itu, meskipun sudah 2 hari lamanya, dia juga tidak berkunjung ke tempat Lazarus untuk menyembuhkan, dan Lazarus sekarang sudah meninggal. Tuhan Yesus malah bilang ke murid-muridnya begini, "Hei para muridku, Lazarus sedang tertidur." Tuh, bayangin. Bukan dibilang meninggal, tapi tertidur. Nah, adik-adik, kalau udah meninggal nggak bisa bangun lagi. Kalau tidur, adik-adik bangunin, masih bisa bangun tuh. Masih bisa, wah, melek gitu. Tapi kalau udah meninggal, nggak bisa dibangunin, ya kan? Nah, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, "Aku lebih berkuasa daripada kematian. Aku lebih hebat nih daripada kematian nih." Tapi murid-muridnya nggak ada yang tahu, adik-adik. Ini maksud Tuhan Yesus apa ya? Lebih berkuasa daripada kematian. Bingung nih. Nah, Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada mereka bahwa dia lebih berkuasa daripada kematian, dia lebih hebat daripada kematian, dengan cara Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pergi nih ke tempat Lazarus. Setelah 2 hari nggak ke situ-situ ya. Akhirnya Tuhan Yesus dan para muridnya menuju ke tempat Lazarus yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, selang berapa hari lamanya perjalanan nih ya kan, dia akhirnya tiba juga di rumah Lazarus, adik-adik. Ketika sudah tiba di rumah Lazarus, Lazarus ini posisinya itu udah meninggal 4 hari lamanya, adik-adik. Dan itu sudah bau, adik-adik. Kalau udah meninggal, terus habis itu makamnya dibuka lagi tuh pasti mengeluarkan bau busuk, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus ini tiba ke tempatnya Lazarus, ke tempat di mana Lazarus itu meninggal, saudara-saudaranya Lazarus itu, keluarganya semua sedih, adik-adik. Dan tadi Tuhan Yesus punya sahabat kan? Nah, sahabat-sahabatnya ini juga ikut sedih. Maria dan Marta itu nangis, adik-adik. Dia sedih. Dia bilang bahwa coba kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti Lazarus tidak akan meninggal. Saudaraku tidak akan mati gitu. Nah, dengan begitu Tuhan Yesus juga bukan berarti nggak sedih, adik-adik. Tuhan Yesus juga sedih. Nah, tapi Tuhan Yesus tetap ingat bahwa dia lebih berkuasa daripada kematian. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus udah ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang nih, Tuhan Yesus itu meskipun dia sedih, dia tetap bilang nih sama sahabatnya. Yesus berbicara nih, ya kan, "Saudaramu akan bangkit, ya kan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi tetap hidup." Tuhan Yesus berbicara dengan lembut, adik-adik, ya kan. Nah, ketika dia bilang seperti itu, posisinya tuh orang-orang tetap pada sedih, adik-adik. Semua sedang menangis. Di pemakaman Lazarus itu semua tuh lagi pada nangis, adik-adik. Nah, tadi Kak Ji cerita bahwa Tuhan Yesus sedih kalau Lazarus sudah meninggal. Tapi ada yang bikin lebih sedih lagi. Tahu nggak apa? Iya, Tuhan Yesus lebih sedih karena iman yang orang miliki ini kecil. Ibarat ketika orang udah meninggal, ya udah pasrah aja. Nah, dia lupa bahwa ada Tuhan Yesus di situ yang sanggup membangkitkan orang mati. Nah, jadi Tuhan Yesus sedih bahwa iman yang dimiliki oleh orang-orang ini kenapa kecil banget sih? Kok nggak beriman banget sih gitu? Ya kan, kecil banget gitu. Kayak seolah-olah Tuhan Yesus cuma bisa nyembuhin orang sakit. Hei adik-adik, Tuhan Yesus itu punya kuasa yang dahsyat luar biasa. Ya kan, orang mati bisa dibangkitin sama Tuhan Yesus. Nah, tapi orang-orang yang ada di pemakaman Lazarus tadi nggak tahu, adik-adik. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia bisa melakukan mujizat yang sangat besar, dan adik-adik harus paham bahwa kematian bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan untuk membuka batu yang menutupi makamnya Lazarus, adik-adik. Disuruh buka tuh. Ambil batu itu. Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, terus tiba-tiba si Marta ini protesnya, adik-adik. "Tuhan, kalau dibuka nanti bau. Kan udah 4 hari Lazarus meninggal." Nah, si Tuhan Yesus ini
bilang lagi nih sama Marta, "Hei Marta, percaya, ya kan? Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan." Tuh, bayangin. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus bilang begini, "Lazarus, keluarlah. Lazarus, keluarlah." Kira-kira adik-adik tahu apa? Lazarus yang masih ada kain ya. Untuk biasanya kalau ada orang meninggal ditutup tuh pakai kain-kain kayak mumi adik-adik. Ditutup gitu. Dan Lazarus berjalan keluar adik-adik. Bayangin udah 4 hari udah mulai membusuk, tiba-tiba dia keluar, ya kan, berjalan adik-adik. Dia keluar masih dalam ada banyak tali gitu. Dan wow, itu benar-benar mujizat yang keren banget adik-adik. Nah, karena Lazarus sudah dibangkitkan dan kemuliaan Tuhan ada terjadi di tempat itu, dan kemuliaan Tuhan disaksikan oleh banyak orang, akhirnya orang-orang ini paham bahwa Tuhan Yesus benar-benar bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian adik-adik. Nah, keluarga itu kembali bersatu adik-adik ya. Tadi kan ada Maria, ada Tuhan Yesus, juga ada Lazarus gitu kan. Nah, itu kembali bersatu juga. Lazarus dengan keluarganya kembali bersatu adik-adik. Dan juga Lazarus yang tadinya jatuh sakit dan meninggal, dia kembali sehat seperti manusia yang lain ya adik-adik. Dia nggak jadi sakit-sakitan, enggak, tapi dia sembuh total nih adik-adik. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, karena Yesus sudah melakukan mujizat yang keren banget nih, akhirnya banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yang kita bisa ambil dari cerita KJ hari ini adalah kita harus punya iman yang dahsyat nih adik-adik. Kita nggak boleh setengah-setengah nih sama Tuhan Yesus. Kita harus beriman, kita harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin kita pikir tuh, aduh nggak bisa deh. Aduh aku kayaknya nggak bisa deh dapat nilai bagus. Aduh aku kayaknya nggak bisa deh dapat ranking 1. Tapi teman-teman harus tahu, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat semua itu ada. Untuk membuat mujizat yang adik-adik nggak pernah terbayangkan. Dan juga nih adik-adik harus tahu bahwa kita harus menjaga perkataan kita, kita harus menjaga mulut kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tadi teriak, "Lazarus, keluarlah." Itu menggunakan mulut adik-adik. Jadi mulut kita ini berkuasa. Mulut kita bisa juga untuk menyembuhkan orang sakit. Kita berdoa untuk orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Jadi barang siapa yang masih suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita memuji menyembah lewat mulut. Masa kita juga memaki orang lewat mulut? Nah adik-adik, mulut kita punya kuasa. Oke? Jadi kita harus menjaga mulut kita. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan Yesus terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau membimbing kami Tuhan, menemani kami, agar kami senantiasa dapat menjaga mulut kami Tuhan Yesus, menjaga perkataan kami, agar tidak keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih buat hari ini yang sudah mengikuti ibadah, dan jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.